Hai guys, selamat datang. Ketemu lagi dengan saya Johnny Johnson atau GGTV ya. Hari ini saya perjalanan ke Sidoarjo. Sekarang berada di Raya Jemur Sari. Inilah kota Surabaya pada malam hari. Saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman untuk merekrut. Memang merekrut ini bukan hal yang mudah, tetapi merekrut ini adalah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap agent. Kenapa? Karena dua sumber income dari seorang agent, yaitu yang pertama dia jualan asuransi. Pada saat dia jualan asuransi, dia akan mendapatkan uang langsung. Jadi misalnya dia hari ini bisa closing, minggu depan dia pasti akan dapatkan komisinya. Kalau yang lalu-lalu 2 minggu, kalau sekarang minggu depannya sudah pasti langsung dapat. Jadi ini instant money yang kita bisa lakukan. Nah, untuk bisa menunjang hal tersebut, kita bisa jualan. Tentu saja kita harus tahu produknya, paham menceritakannya, menarik ceritanya, beritanya tepat, dan timingnya yang tepat. Serta orang yang kita informasiin atau kita jualin ini adalah orang yang tepat. Jadi jangan salah. Bukan orang yang punya income 2 juta Anda tawari di Prudential bayar 500.000, susah. Apalagi dia income 2 juta dan sudah berkeluarga. Jadi orang yang income mungkin 10 juta tapi dia single, dia bisa sisihkan 1-2 juta per bulan. Kalau dia sudah berkeluarga, mungkin dia masih bisa nyisihkan 500 sampai 1 juta per bulan. Jadi kita harus jual ke orang yang tepat. Tidak semua orang bisa beli produk asuransi. Nah, yang kedua adalah merekrut. Merekrut ini kita harus lakukan untuk kita bisa mengembangkan tim kita. Kalau tim kita berkembang, maka kita bisa bertahan jauh lebih lama dibandingkan dengan orang yang jual. Kenapa? Karena orang yang jual mendapatkan komisi yang besar di tahun pertama dan tahun kedua saja 30%. Sedangkan tahun ketiga, keempat, kelima dia mendapatkan komisi 5%, lebih kecil. Jadi kalau dia cicilannya 3 tahun, maka yang 1 tahun ini akan mengalami kesulitan untuk dia bayar. Tapi kalau dia merekrut, dia mengembangkan tim, maka timnya ini bisa dibuat mandiri, dibuat paham produk, diajari, di join field work atau ditemenin saat jualan, kemudian dikasih informasi yang berguna, dimotivasi, dimonitoring. Nah, hal yang baik ialah mau dimonitor sehingga apa yang dikerjakan itu betul-betul mendekatkan dia dengan impiannya, bukan tambah membuat dia jauh dari impiannya. Nah, monitoring ini penting juga karena dia akan bisa mengevaluasi apa yang dilakukan itu sudah tepat atau tidak. Dia bisa menilai yang dilakukan sekarang ini efektif atau tidak. Dan dia bisa melakukan repeat kembali kepada orang-orang yang mungkin sekarang masih belum bisa beli produk yang kita tawarkan atau kita informasikan. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk mengajak orang, kita cuma sekedar cerita, ini ada bisnis, kamu mau bergabung, silakan. Kemudian manfaatnya ini. Nah, saat kita merekrut harus seperti beraktivitas sama seperti kita jual. Contoh, 1 hari kita merekrut 2 orang, maka kita harus lakukan itu secara kontinu. Memang tidak mudah, tetapi kalau itu dilakukan dengan kontinu, maka kita akan dapatkan rekrutan yang bagus. Kalau kita tidak melakukan, kita hanya melakukan terus kemudian tidak melakukan, maka kita tidak bisa terbentuk habit yang
bagus, sehingga kita tidak tahu orang yang kita rekrut ini bakal berhasil atau tidak, orangnya bagus atau tidak, orangnya memang perlu kita rekrut atau tidak. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita rekrut, kita ceritain produknya. Kalau dia tidak mau, kita tidak perlu bawa perasaan hati susah. Kenapa? Karena itu akan membuat kita sakit sendiri. Tetapi yang kita bisa lakukan, ya sudah, oh kamu tidak mau, tidak apa-apa, nanti saya cari orang yang lain. Nah, kemampuan kita untuk punya hati, perasaan, pikiran yang demikian itu perlu kita latih supaya kita tidak selalu down atau selalu mengalami demotivasi. Jadi dengan kita menceritakan semakin banyak orang, maka kita akan punya seperti naluri atau pengetahuan atau kayak prediksi, oh orang ini bisa, oh orang ini tidak bisa. Karena dengan berjalannya waktu, dia cerita, kalau orangnya berkata begini, kalau orangnya berantusias, kalau orangnya sering bertanya, kalau orangnya selalu ingin belajar, atau ada karakteristik dia orang yang mau sukses atau enggak. Memang ada orang yang mau bergabung cepat, tetapi cepat juga dia berhenti. Ada orang yang memang mau bergabung dari dirinya sendiri dan dia bisa bertahan lama. Ada orang yang sulit bergabung di Prudential, Anda diajak sudah banyak orang tapi tetap aja tidak mau. Tetapi pada saat dia sudah bergabung, dia menjadi agent yang sangat luar biasa. Karena kita sudah berhasil membuat dia sadar bahwa di bisnis asuransi juga menghasilkan uang yang banyak. Nah, dalam rekrut pun sendiri kita tidak bisa cerita melulu komisi atau uang yang besar. Ada orang yang memang butuh uang besar. Ada orang yang butuh penghargaan. Ada orang yang butuh tentang ingin jalan-jalan ke luar negeri gratis. Ada orang yang menginginkan hal-hal di luar tersebut. Misalnya dia ingin belajar, dia ingin bersosialisasi, atau dia ingin mengembangkan talenta dia belajarnya, atau dia ingin menambah teman jaringannya. Motivasi dari setiap agent itu berbeda-beda, sehingga dengan seringnya kita menceritakan produk ini atau kita sering merekrut, maka lama-lama sense atau dugaan intuisi kita kepada seseorang itu akan jauh lebih tajam. Jadi jangan mengharapkan satu agent kita ajak bergabung dan satu agent itu pasti berhasil, jangan. Karena bisa jadi agent tersebut memang bukan agent yang qualified, tetapi jangan langsung kita buang. Mungkin dia tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk jual, tetapi dia bisa punya kemampuan untuk mengajak orang bergabung. Dia punya teman jaringan yang luas, dia orang yang berpengaruh, dia orang-orang yang memang perlu uang, dia orang-orang yang memang mau hidupnya berubah dan lain sebagainya. Jadi banyak motivasi dari seorang agent tersebut untuk bergabung. Nah, tapi jangan juga kita bangga kalau agent kita banyak. Yang harus kita banggakan, agent kita banyak, tetapi mereka juga mandiri. Mereka juga mampu bekerja untuk menduplikasi dan untuk jual. Tetapi jangan juga kita bawa perasaan kalau agent kita sedikit, agent kita tidak jalan, tidak perlu. Yang perlu kita lakukan ialah terus mencari, terus menceritakan kepada orang-orang yang tepat. Dengan kemampuan kita menceritakan semakin banyak orang, maka kemampuan kita untuk paham sama seseorang itu akan jauh lebih tinggi. Jadi kayak tingkat mengkritisinya itu akan jauh lebih tinggi. Punya kemampuan, punya pengetahuan,
lebih luas lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tidak pernah merekrut, maka bisnis kita bisa jadi stagnan. Ada orang yang memang jago sekali jual, tapi satu kali dia sadar, itu ada teman saya namanya Pak Ali Sastro Amijoyo. Beliau lama untuk bisa promosi, tapi saat dia promosi maka hasilnya sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita pahami saat kita berbisnis di Prudential. Kita harus terus mencoba, kita harus terus melakukan yang merupakan bagian kita. Jadi nggak perlu kita susah kalau bisnis kita nggak jalan. Jangan, tetapi terus fokus berpikir bagaimana mencarikan solusi, dan kita terus fokus sama bisnis ini. Jangan fokus dengan hal-hal yang lain yang tidak mendekatkan kita dengan impian kita. Oke guys, itu dulu dari saya. Selamat pagi, salam sejahtera, God bless you all, bye.